Selamat hari Minggu. Sekarang kalau mau tanya nih, kabar adik-adik di rumah kayak gimana? Seperti biasa kalau ditanya kabarnya harus jawab dengan semangat dan dengan mantap. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, semangatnya udah bagus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau mengucapkan janji anak sekolah minggu secara bersama-sama. Kita ucapkan 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Oke, udah berdiri ya. Nah, sekarang kakak mau adik-adik dan kakak kita bersama-sama nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya, pikirannya, dan juga Alkitabnya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amah Pendeta. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 19. Kita semua buka Alkitabnya supaya kita bisa membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia.
dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang-orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, khotbah bagi kita pada minggu hari ini adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus yang berhasil dalam menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, melalui khotbah ini Amang Pendeta mau sharing firman Tuhan kepada kita semua, terutama di ayat yang ke-19. Nah, Amang baca lagi ya untuk kita ya. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Nah, di dalam perjalanan Yesus Kristus mengkhotbahkan, memberitakan tentang kerajaan Allah, banyak sekali orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, karena jadi banyak sekali orang-orang yang tadinya mengikut ajaran Yahudi menjadi mengikut ajaran Yesus Kristus. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi rasanya geram, kesal, sebel banget, gara-gara makin berkurang orang-orang yang percaya kepada agama Yahudi. Banyak yang mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, ya kan? Nah, maka dari itu, karena sebel, karena kesal, karena geram, mereka jadi berencana untuk menggagalkan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa ketika kamu berbuat benar, ketika kamu berbuat baik, ada aja, bahkan banyak sekali orang-orang yang tidak suka. Nah, jadi kalau nggak suka orang-orang gimana dong? Kita jadi berhenti berbuat baik? Oh, tentu saja tidak. Kita harus seperti Tuhan Yesus, yang ketika dia berbuat yang baik, mengabarkan kabar sukacita, kabar Injil, kabar tentang kerajaan Allah, banyak orang yang benci kepadanya, tetapi Tuhan Yesus tidak diam. Dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga kepada kita. Kalau mungkin kita sering menolong, kita sering membantu, kita berucap yang lembut, tidak ngomong kotor, tidak ngomong kasar, tidak suka mencuri, begitu ya. Tetapi banyak teman-teman yang membenci kita. Apalagi nih, kalau pelajar waktu Abang Pendeta masih sekolah, kalau ada teman-teman satu kelas sama Pendeta contohnya, atau Abang Pendeta sendiri, yang rajin mengerjakan tugas, rajin mengerjakan PR, rajin belajar, itu banyak sekali teman-teman yang gak suka. Banyak sekali teman-teman yang benci, lalu bilang, kamu sok pintar, kamu sok rajin, cari perhatian kamu sama guru biar dipuji-puji ya, katanya kan. Loh, kita kan belajar supaya pintar, kita mengerjakan PR karena kita diberikan tugas dan kita bertanggung jawab. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai itu. Nah, walaupun orang banyak tidak menyukai itu, apakah kita jadi berhenti untuk berbuat baik? Apakah kita jadi berhenti rajin belajar? Apakah kita jadi berhenti melakukan yang terbaik buat hidup kita? Oh, tentu saja tidak. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggu diingatkan melalui contoh yang Tuhan Yesus berikan. Ya, ketika orang membenci dia, ketika orang menghalang-halangi dia untuk berbuat baik, Tuhan Yesus tetap melakukannya dengan sukacita, dengan semangat. Ya, anak-anak sekolah minggu juga harus begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan kali ini kita juga diingatkan dan diajarkan tentang betapa Tuhan melindungi kita yang berbuat baik, melindungi kita yang berbuat kebenaran. Tadi kembali lagi ya, mengingetin ya, ayat 19 ya. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Padahal tadi yang Pendeta bilang kan, ketika Tuhan Yesus membuat yang baik, melayani dengan baik,
Banyak orang yang berencana untuk menggagalkan, banyak orang yang berencana untuk mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi pelayanannya tetap terlaksana. Itu kenapa? Karena Tuhan menolong setiap kita yang mau berbuat baik. Nah, kalau engkau berbuat baik, engkau berbuat yang benar gitu ya, kebenaran firman Tuhan, lalu orang mau meledek kamu, mau menghina kamu, mau menghentikan perbuatan baik kamu, percayalah, kamu akan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Maka tetap lakukan yang terbaik. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, Amang Pendeta punya pengalaman tersendiri. Ketika Amang Pendeta melayani menjadi pendeta, ketika Amang Pendeta berkhotbah, ketika Amang Pendeta mengajarkan yang baik, banyak juga orang yang tidak suka, banyak juga orang yang benci, banyak juga orang yang pendeta itu sok pintar, pendeta itu sok tahu, pendeta itu masih muda pun tetapi sudah sok jago, begitu ya. Banyak. Tetapi apakah Amang Pendeta harus diam? Apakah Amang Pendeta harus berhenti berbuat baik? Apakah Amang Pendeta harus berhenti dari pelayanan Amang Pendeta? Oh tidak. Ya kan, kenapa? Karena tadi yang pertama, kita dapat contoh dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak orang yang mau mengganggu kita, benci terhadap kebaikan dan kebenaran kita, tetapi Tuhan Yesus tetap menjalankan tugasnya. Begitu juga kita harus tetap melaksanakan kebaikan dan kebenaran kita. Nah, kalau ada orang yang mau menyerang kita karena perbuatan baik, karena kebenaran kita, percayalah, Tuhan Yesus besertamu. Luar biasa kan? Tuhan Yesus baik. Coba bilang sama kakaknya, atau sama abangnya, atau sama mama, atau sama papa, siapapun temanmu sekarang ibadah sekolah minggu, bilang, Tuhan Yesus besertamu. Tuhan Yesus besertamu, gitu ya. Coba bilang sekarang, Mama, Tuhan Yesus besertamu, atau abang, kakak, atau adik, Tuhan Yesus besertamu. Ayo bilang sekarang. Ya, luar biasa, ya. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Maka jangan gentar melakukan yang baik, jangan gentar melakukan yang benar. Tetap lakukan yang baik meskipun orang benci kepada kita, meskipun orang mau menghalang-halangi kita. Karena Yesus Kristus Tuhan kita melakukan yang demikian. Dia tetap melakukan yang baik, dia tetap melakukan yang benar. Dan percayalah, kita akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan kita. Maka anak-anak sekolah minggu sekalian, jangan henti-hentinya, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk selalu melakukan yang terbaik dan yang benar buat Tuhan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih melimpahkan rahmat Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh menyemangati kami, mengingatkan kami anak-anak Tuhan supaya terus berbuat baik, berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak orang yang menjadi membenci kami, meskipun jadi banyak orang yang menghina kami, banyak orang yang mau berbuat jahat kepada kami, tetapi kami percaya ketika kami terus melakukan yang baik buat Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua, untuk kakak, adik kami, dan untuk diri kami sendiri. Tuhan, biarlah satu minggu ini Tuhan berikan yang terbaik kepada kami semua. Tuhan ampuni dosa-dosa kami, dan Tuhan selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Baik adik-adik, seperti itu firman yang sudah disampaikan oleh Mama Pendeta. Sekarang kita mau mempersembahkan persembahan kita. Kalau mau adik-adik lipat persembahan yang rapi ya, karena persembahan itu untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian di sound adong buat Tuhan. Molo sai biraju
marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita akan melanjutkan dengan aktivitas yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita yang luar biasa. Selamat belajar. Nah, sekarang kita akan melaksanakan aktivitas horong seperti biasanya yang akan disampaikan oleh masing-masing kakak horongnya ya, mulai dari horong 1, 2, dan 3. Untuk sekarang, aktivitas dari horong 1 akan disampaikan oleh Kak Glory. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Priska di sini. Nah, adik-adik udah menanti-nanti ya, apa sih tugasnya horong 1? Horong 1 itu kelas merah. Sekarang kelasnya udah diganti ya, bukan batita balita lagi. Jadi kelas merah A itu batita, kelas merah B itu balita. Nah, adik-adik tugasnya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya sama ya, yang merah A dan merah B. Diambil dari Yohanes 12 ayat 15. Yohanes 12 ayat 15. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Nah, nanti adik-adik dihafalkan, dibantu sama mama papahnya. Nanti di-share di grupnya masing-masing ya. Terima kasih. Oke, jadi aktivitas horong 1 seperti itu ya adik-adik. Sebelum kita lanjut ke horong 2, kita mau angkat satu pujian dulu. Go kelas niroha doa udi ngolukon. Untuk aktivitas horong 2 di sini adalah mencari kata. Jadi di sini adik-adik ada 10 kata. Nanti adik-adik bisa cari di sini kata-kata yang ada di atas ini itu berada di mana. Nanti sama adik-adik dikasih tanda nih, misalnya ada di daerah sini, terus adik-adik garisin. Nah, 10 kata itu nanti adik-adik cari di sini, kemudian adik-adik kirim di grup kelasnya masing-masing. Oke? Cukup sekian aktivitas horong 2. Sebelum kita ke aktivitas horong 3, kita akan angkat pujian Aku Anak Raja. Ayo.
untuk kegiatan Horong 3 kelas Kalina, Kak Widya, dan Kak Ida ya, atau Kak Panjo. Hari ini untuk kelas besar atau Horong 3 membuat 5 janji Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya selama kita pandemi dan adik-adik tidak sekolah, apa aja sih janji Tuhan buat adik-adik atau penyertaan Tuhan? Nanti tugasnya dikirimkan ke WA grup masing-masing ya. Cukup sekian dari Horong 3. Bye. Baik adik-adik, jadi cukup sekian ya aktivitas dari Horong 1, 2, dan 3. Kakak di sini harap adik-adik di rumah itu mengerjakan ya tugasnya, kemudian dikirim di grup kelasnya masing-masing. Cukup sekian ibadah hari ini. Kakak, Kak Apri, Kak Glory, Kak Widya, dan juga Kak Ayu pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.